Halo semua, jumpa lagi dengan saya Andika dan pada video kali ini kita akan membahas Laravel dengan Docker lagi karena sebelumnya saya sudah pernah membahas itu, tapi bedanya kalau sebelumnya kita melakukan konfigurasi secara manual ya, membuat konfigurasi Docker dari awal sampai Laravelnya bisa jalan. Nah, sekarang kita akan menggunakan sebuah tool ya, bisa dibilang sebuah tool yaitu adalah Laradoc. Nah, sebenarnya Laradoc ini tidak hanya untuk Laravel saja ya, tapi bisa untuk, segala macam project PHP. Nah, seperti di sini tertulis Laradoc adalah sebuah full PHP development environment untuk Docker, seperti itu. Nah, langsung saja kita akan mencoba mencicipi Laradoc ini ya. Di sini teman-teman bisa akses di laradoc.io atau teman-teman bisa googling saja Laradoc seperti itu ya. Kemudian di sini untuk quick overview di sini ada cara penggunaannya. Nah, di sini kita menggunakan Git untuk melakukan cloning repository dari GitHub ya. Ini kita copy kemudian kita pastekan di sini. Kita gunakan terminal. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal Git sebelum memulai dengan Laradoc ini. Nah, ini kita tekan enter, kita tunggu. Ini akan tergantung dari koneksi internet teman-teman. Karena filenya lumayan, ada 12 MB sekitar segitu. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, untuk proses cloning sudah selesai. Kita lihat sudah ada ya, namanya Laradoc ini. Kita coba masuk ke folder Laradocnya, cd Laradoc. Kita lihat ternyata di sini ada banyak sekali folder yang berisi service dari Docker ini. Mulai dari Jenkins, kemudian ada Nginx, MySQL, Microsoft SQL Server, Mosquito, Mongo, dan sebagainya ya. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan semua service yang disediakan di sini. Kita akan berfokus pada Nginx dan MySQL. Dan tentu saja workspace ini. Nah, workspace ini adalah area atau sebuah service di mana kita akan melakukan development atau coding di sana ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mengcopy atau membuat .env file berdasarkan dari .env.example ini. Jadi kita ikuti saja. Kita copy .env.example menjadi .env seperti ini. Kemudian kita buka menggunakan kode editor kita. Saya di sini akan menggunakan Visual Studio Code. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali folder ya. Nah, kita akan fokus ke .env di sini. Oke. Nah, ada beberapa yang bisa teman-teman lihat di sini. Banyak sekali ya sebenarnya. Konfigurasinya ada banyak banget. Ada 1000-an baris termasuk sama komentarnya. Oke. Oke ya. Konfigurasi pertama adalah pet host ini. Jadi kita akan menyimpan project kita itu, project PHP kita di luar dari Laradoc, folder Laradoc atau berada di dalam Laradoc atau mungkin di folder lain seperti itu. Kalau posisi seperti ini, titik-titik garis miring berarti dia ada di luar project, berada di luar folder Laradoc. Jadi sejajar dengan folder Laradocnya seperti itu. Nah, di sini saya akan tetap menggunakan yang ini saja. Jadi nantinya folder PHP kita atau folder atau project-project PHP kita itu akan berada di sini. Jadi nanti ada folder Laradoc, ada project 1, project 2, project 3, project 4 seperti itu. Selanjutnya di sini
project name. Di sini ada Laradoc. Ini nanti akan menjadi nama kontainer kita ya, kontainer Docker kita. Nah, di sini saya akan menggunakan misalkan namanya latihan gitu ya. Seperti ini. Kemudian untuk PHP version, teman-teman bisa menggunakan sesuai keinginan teman-teman di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan versi 74. Kemudian kita akan atur untuk workspace ini. Di sini kita akan menggunakan atau menginstal Composer versi 2, kemudian Node.js. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan Node.js, misalkan untuk front end-nya gitu ya, untuk Laravel Mix dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa setting ini menjadi true. Nah, tapi di sini saya tidak akan menginstal Node.js-nya. Jadi akan merubah ini menjadi false seperti ini. Kemudian ini yarn, karena yarn ini untuk Node ya, jadi paket manager untuk Node. Jadi karena kita tidak menginstal Node-nya, jadi ini bisa kita ubah menjadi false. Kemudian untuk gulp juga akan kita ubah menjadi false karena gulp itu perlu Node.js atau npm gitu ya. Kemudian view CLI juga akan kita ubah menjadi false seperti ini. Kemudian kita akan konfigurasi untuk MySQL. Nah, ini version kita akan menggunakan versi yang ini aja ya, versi 57. Kemudian nama database-nya misalkan di sini kita ubah menjadi, kita biarkan default saja, kemudian usernya default, passwordnya secret. Nah, ini teman-teman bisa ubah juga sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk Nginx. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di folder Nginx ini. Kemudian di bagian sites ini ada konfigurasinya. Jadi di sini kita akan menggunakan konfigurasi Laravel conf example sebagai contoh ya. Akan kita save as menjadi misalkan namanya adalah latihan docker.conf seperti ini ya. Nah, save. Nah, di sini untuk server name kita samakan saja dengan file kita ini, yaitu latihan docker gitu ya. Kita ubah menjadi latihan docker.test. Kemudian ini juga latihan docker. Kemudian ini untuk lognya juga kita ubah menjadi latihan docker seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan build dari docker ini. Caranya adalah dengan cara kita masuk ke Laradoc-nya dulu ya. Cd Laradoc, kemudian docker compose up, kemudian d detach. Jadi nanti ketika sudah selesai build, terminal kita tidak akan menampilkan proses dari kontainer kita atau kontainer docker kita. Kemudian yang akan kita jalankan adalah Nginx dan MySQL. Seperti ini. Kita tekan enter. Nah, ini akan
cukup banyak prosesnya ya. Dan ini juga tergantung dari koneksi internet teman-teman. Nah, yang sedang terjadi di sini adalah proses untuk membuild dari image Laradoc-nya tadi. Sini ada banyak ya, banyak sekali proses. Dan ini tergantung dari konfigurasi yang teman-teman lakukan di file.inv tadi. Misalkan tadi untuk install Node teman-teman set ke true, maka otomatis di sini juga dia akan menginstal Node.js seperti itu. Nah, ini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Nah, ini untuk proses build dari Laradoc kita sudah selesai ya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk masuk ke dalam Docker kita, Docker container kita, dan kita akan menginstal Laravel. Nah, caranya adalah dengan Docker Compose, kemudian exec, kemudian adalah workspace base seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Windows, seperti ini tidak akan terjadi masalah ya. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan Linux atau mungkin macOS ya, saya kurang tahu kalau macOS, ini nanti akan menyebabkan masalah permission seperti itu. Nah, agar nanti permissionnya ini tidak bermasalah, kita tambahkan di sini user Laradoc seperti ini. Kemudian kita tekan enter seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke dalam Docker container si workspace ini. Nah, di sini sudah terinstall PHP, Composer, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba untuk membuat project Laravel dengan Composer, create project, kemudian prefer this seperti ini, Laravel/Laravel. Kemudian kita kasih nama, foldernya adalah, kita sesuaikan dengan di sini ya, latihan Docker ini. Nama foldernya adalah latihan Docker. Latihan Docker seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, kita tunggu prosesnya untuk proses instalasi Laravelnya. Ini akan memakan cukup banyak waktu, tergantung dari koneksi internet teman-teman. Tapi ini tidak akan sepanjang atau selama dari proses building Dockernya tadi. Oke, kita tunggu saja. Oke, untuk proses ini sudah selesai. Sekarang kita coba untuk menjalankan artisan ya, PHP artisan seperti ini. Oh iya, kita harus masuk ke dalam foldernya tadi ya, folder latihan Laravel. Oh iya, latihan Docker ya. Seperti ini. Sudah ada project dari Laravelnya. Kita coba PHP artisan. Oke, bisa dijalankan ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk migrate. Sini gagal ya, karena kita belum mengatur dari konfigurasi database untuk project Laravel kita. Nah, kita akan buka untuk di luar ya, tadi di luar folder ini. Jadi kita akan buka foldernya tadi, folder latihan Docker ini dengan kode editor ya. Kita coba keluar dulu dari Docker ini, exit, kemudian kita buka latihan ini. Kita buka dengan kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian di sini env untuk connection. Kita ubah DB hostnya menjadi MySQL. Nah, ini sesuai dengan di sini ya,
teman-teman lihat di sini ada Docker Compose. Kemudian di bagian service di sini ya. Untuk MySQL nama service-nya adalah kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini namanya MySQL. Jadi di sini DB host-nya kan kita ubah menjadi MySQL. Kemudian nama database-nya tadi adalah, kita cek di sini default, kemudian usernya default, nama database default, kemudian usernya adalah default, kemudian passwordnya adalah secret ya. Nih, ya kita save. Kemudian app URL-nya kita ubah dari localhost menjadi, kita samakan dengan di sini, latihan docker.test. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba masuk lagi ke dalam Docker container kita. Ini kemudian kita masuk ke dalam latihan Docker, kemudian kita coba migrate ya. PHP artisan migrate seperti ini. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah terhubung dengan MySQL-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses dari sini, dari web browser, latihan latihan Docker ya, sorry. Docker.test. Dan ternyata gagal. Tidak bisa ya. Ini karena kita belum men-setting atau mengatur dari host dari komputer kita. Nah, caranya kita akan ubah etc host. Kemudian kita akan tambahkan, sorry, ini ternyata harus menggunakan sudo. Oke, jadi kita gunakan sudo vim. Nah, teman-teman bisa menggunakan text editor lain ya, misalkan menggunakan Nano atau mungkin mau menggunakan VS Code juga tidak masalah. Ini kita copy saja. Kita kasih nama latihan docker.test. Oke, seperti ini. Kita coba buka lagi di sini ya. Latihan docker.test. Oh, ini kenapa kita terredirect ke Telkomsel ya. Oke, kita coba ganti ya. Kita coba ganti, mungkin namanya di sini latihan saja ya. Latihan.test gini ya. Oke. Kita coba untuk restart dari Nginx-nya dengan cara docker compose restart Nginx. Kita tunggu. Kemudian kita ubah lagi hostnya tadi. Kita hapus dockernya. Seperti ini ya. Sekarang kita coba akses dengan latihan.test. Oke, kita sudah connect ya ke Laravelnya. Jadi tadi masalahnya adalah kalau kita menggunakan DAS itu akan langsung ke redirect ke internet gitu ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat di sini teman-teman. Laravelnya menggunakan Laravel 8 dan PHP-nya adalah PHP versi 74. Seperti yang kita atur di env sini tadi. Ya, mana tadi? Di bagian atas ini ya. Yang sudah kita install tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat project baru ya. Jadi di sini kan tadi kita buat satu buah project ya.
namanya adalah latihan Laravel. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat baru, teman-teman bisa ubah di sini. Di bagian Nginx, teman-teman bisa copy lagi ini. Misalkan di sini namanya laravel.conf seperti ini ya. Kemudian di sini namanya Laravel, kemudian www Laravel dan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman akan masuk ke dalam workspace tadi. Nah, teman-teman bisa jalankan composer, create project, kemudian prefer this, Laravel juga Laravel, kemudian namanya misal Laravel seperti ini ya. Sama seperti tadi. Nah, nanti akan tercipta atau terbuat sebuah folder di sini Laravel yang isinya adalah project Laravel kita seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat di sini di luar Laradoc itu ada folder latihan Docker kita yang barusan kita buat ya. Seperti itu. Jadi nanti projectnya ada di dalam ada di luar dari folder Laradoc kita. Kalau misalkan teman-teman nanti di sini mengatur dari path hostnya ini, misalkan di sini, berarti nanti di dalam folder Laradocnya. Kalau misalkan nanti project seperti ini, berarti di dalam folder Laradoc, kemudian di dalamnya ada folder project seperti itu. Nah, pastikan folder project ini teman-teman buat sendiri sebelum teman-teman melakukan build dari Dockernya kita. Karena nanti akan menyebabkan masalah di permission seperti itu. Kita save, oke. Kemudian jika teman-teman mau menggunakan database lebih dari satu ya, teman-teman bisa masuk ke dalam MySQL di sini. Nah, di sini ada contoh create-db-nya. Nah, teman-teman bisa misalkan uncomment ini ya. Kalau kita save as misalkan. Kemudian teman-teman mau buat satu database lagi misalkan ya. Sorry. Terus seperti ini. Misal ini baru gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal masuk ke dalam database kita, dalam MySQL kita. Seperti ini, saya contohkan ya. Docker compose exec MySQL base. Oh iya, ini maksudnya adalah kita akan mengeksekusi dari kontainer MySQL, service MySQL maksud saya. Service MySQL dan kita akan menjalankan base. Base ini adalah terminal ini ya. Caranya adalah di sini ada folder ya. Docker entry point initdb d. Ini sama dengan di sini Docker entry point initdb d. Nah, kalau kita cek di dalamnya itu ada create-db.sql. Nah, teman-teman tinggal nanti seperti ini ya. Jadi MySQL main root. Nah, ini harus menggunakan root ya. Jadi usernya root, kemudian main p, kemudian tadi create-db.sql. Nah, password dari root ini secara defaultnya adalah root. Teman-teman bisa lihat di sini MySQL ini ya. Root passwordnya adalah root seperti ini. Nah, ini sesuaikan dengan konfigurasi teman-teman di sini. Sekarang kita coba lihat ya. MySQL main root main p, kita gunakan root saja. Kemudian ya, ini database baru sudah masuk seperti ini ya. Kalau kita gunakan default, oke masuk ya, tetap dia masuk ke dalam
user default ini. Oke, kira-kira seperti itu video saya mengenai Docker untuk Laravel atau untuk PHP secara umumnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.